Palagan Ambarawa adalah sebuah peristiwa perlawanan rakyat terhadap sekutu yang terjadi di Ambarawa, sebelah selatan Semarang, Jawa Tengah. Pada tanggal 20 Oktober 1945, tentara sekutu di bawah pimpinan Brigadir Battle mendarat di Semarang dengan maksud mengurus tawanan perang dan tentara Jepang yang berada di Jawa Tengah. Kedatangan sekutu ini diboncengi oleh Nika. Kedatangan sekutu awalnya disambut baik. Bahkan Gubernur Jawa Tengah Misur Wongsonegoro menyepakati akan menyediakan bahan makanan dan keperluan lain bagi kelancaran tugas sekutu. Sedangkan sekutu berjanji tidak akan mengganggu kedaulatan Republik Indonesia. Namun, ketika pasukan sekutu dan Nika telah sampai di Ambarawa dan Magelang untuk membebaskan para tawanan tentara Belanda, para tawanan tersebut malah dipersenjatai, sehingga menimbulkan kemarahan pihak Indonesia. Insiden bersenjata timbul di kota Magelang, hingga terjadi pertempuran. Di Magelang, tentara sekutu bertindak sebagai penguasa yang mencoba melucuti Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan membuat kekacauan. TKR Resimen Magelang, pimpinan Letkol M. Sarbini, membalas tindakan tersebut dengan mengepung tentara sekutu dari segala penjuru. Namun, mereka selamat dari kehancuran berkat campur tangan Presiden Soekarno yang berhasil menenangkan suasana. Kemudian, pasukan sekutu secara diam-diam meninggalkan kota Magelang menuju ke benteng Ambarawa, sehingga Resimen Kedua Tengah di bawah pimpinan Letkol M. Sarbini segera mengadakan pengejaran. Pasukan sekutu tertahan di desa Jambu karena dihadang oleh pasukan angkatan muda di bawah pimpinan Oni Sastro-Dihardjo yang diperkuat oleh pasukan gabungan dari Ambarawa dan Surakarta. Tentara sekutu kembali dihadang oleh Batalion 1 Sarjo Sempeno di Ngipik. Pada saat pengunduran, tentara sekutu mencoba menduduki dua desa di sekitar Ambarawa. Pasukan Indonesia di bawah pimpinan Letkol Isdiman berusaha membebaskan kedua desa tersebut, tetapi ia gugur terlebih dahulu. Sejak gugurnya Letkol Isdiman, Komandan Divisi 5 Banyumas, Kolonel Sudirman merasa kehilangan seorang perwira terbaiknya dan ia langsung turun ke lapangan untuk memimpin pertempuran. Kehadiran Kolonel Sudirman memberikan napas baru kepada pasukan-pasukan Republik Indonesia. Koordinasi diadakan di antara komando-komando sektor dan pengepungan terhadap musuh semakin ketat. Siasat yang diterapkan adalah serangan pendadakan serentak di semua sektor. Bala bantuan terus mengalir dari Yogyakarta, Solo, Salatiga, Purwokerto, Magelang, Semarang, dan lain sebagainya. Tanggal 23 November 1945, ketika matahari mulai terbit, mulailah tembak-menembak dengan pasukan sekutu yang bertahan di kompleks gereja dan Kerhop Belanda di Jalan Margo Agung. Pasukan Indonesia terdiri dari Yon Imam Androngi, Yon Soeharto, dan Yon Sugeng. Tentara sekutu mengerahkan tawanan-tawanan Jepang dengan diperkuat tanknya, menyusup ke tempat kedudukan Indonesia dari arah belakang. Karena itu, pasukan Indonesia pindah ke Bedono. Pertempuran di Ambarawa. Pada tanggal 11 Desember 1945, Kolonel Sudirman mengadakan rapat dengan para komandan sektor TKR dan Laskar. Pada tanggal 12 Desember 1945, jam setengah 5 pagi, serangan mulai dilancarkan. Pembukaan serangan dimulai dari tembakan mitraliur terlebih dahulu, kemudian disusul oleh penembak-penembak karaben. Pertempuran berkorban di Ambarawa. 1,5 jam kemudian, Jalan Raya Semarang Ambarawa dikuasai oleh kesatuan-kesatuan TKR. Pertempuran Ambarawa berlangsung sengit. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar cumpit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkuruk. Suplai dan komunikasi dengan pasukan induknya diputus sama sekali. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir dan Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika.